Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Rock Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Sosok Xiaoyan segera pindah. Tentu saja itu adalah teknik pembentukan kehidupan yang dilakukan dengan avatar dewa asli dan tubuh utama Xiaoyan. Karena tidak mungkin memiliki kemampuan untuk mengalahkannya dengan kekuatannya sendiri. Apakah itu avatar atau tubuh utama? Itu sebenarnya adalah bagian dari Xiaoyan. Hanya saja jika kekuatan tubuh utama terlalu lemah dari avatar, itu akan menjadi serangan balik. Tetapi sebenarnya, avatar dewa asli atau avatar pemakan jiwa adalah jiwa Xiaoyan. Dan kehendak Xiaoyan seperti kiri dan kanan lengan di tubuhnya sudah menjadi bagian yang sangat diperlukan Xiaoyan dari perpecahan. Duar. Pembangkit tenaga Taisu di bawahnya. Ketika dia melihat Xiaoyan yang menghalangi jalan di depannya, dia menggertakkan gigi dan meninju dengan keras. Pada saat ini, dia telah menggabungkan baju besi dewa palsu dari temannya. Artinya, saat ini dia mengandung kekuatan abadi di baju besi pembangkit tenaga Taisu yang dilenyapkan oleh Xiaoyan. Dan kekuatannya telah meningkat tajam. Xiaoyan juga sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa di dalam baju besi dewa palsu ini, dia sebenarnya adalah dewa pertarungan yang rentan. Hanya dengan armor dewa palsu, dia bisa mengalahkan keabadian. Bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan Xiaoyan. Terlebih lagi, baju besi dewa palsu sepertinya bisa menyatu satu sama lain. Itu bukan seperti baju besi, tapi lebih seperti parasit pada tubuh manusia. Itu harus mati atau dilucuti dari tubuhnya. Kedua sosok di udara bertabrakan dengan keras dengan tinju mereka, dan angin kencang menyapu. Xiaoyan tidak takut dengan aturan, dan Taisu yang kuat telah diawasi. Jadi dia tidak melangkah lebih jauh. Membatasi energi, guncangan kuat menyapu daerah sekitarnya, menyebabkan kehancuran dalam jarak 100 meter. Dan dengan pukulan yang bertabrakan, tubuh Xiaoyan terguncang. Dan dia langsung terlempar ke belakang sejauh 100 kaki. Benar-benar jatuh ke dalam kerugian dalam konfrontasi ini. Xiaoyan juga menunjukkan keterkejutan di matanya. Tetapi meskipun dia mendorong Xiaoyan kembali, dia tidak menyakiti Xiaoyan. Mata Xiaoyan membeku, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Di belakangnya sayap bela diri bergetar hebat. Sosoknya berubah menjadi bayangan lagi, dan dia meninju Taisu yang kuat ini lagi. Kedua sosok itu bertabrakan lagi, tapi tetap saja Xiaoyan yang dikirim terbang lagi. Tapi kali ini jarak terbangnya lebih pendek dari yang terakhir kali. Kekuatannya semakin lemah. Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan pukulan yang sama dilemparkan 2 kali berturut-turut. Tetapi dia dapat merasakan peningkatan kekuatan yang signifikan menurun. Karena Xiaoyan tahu di dalam baju besi dewa palsu ini, bahkan tidak ada dari mereka adalah orang kuat. Maka semua kekuatan yang kuat berasal dari baju besi dewa palsu. Oleh karena itu, Xiaoyan mengamati bahwa alasan mengapa kedua pusat kekuatan Taisu ini terus membunuh dewa adalah untuk terus memasok keabadian ke dalam baju besi dewa palsu. Yang membuat kekuatannya sangat ganas, mampu melenyapkan dengan satu gerakan dan sama sekali tidak ada gerakan kedua. Karena setiap serangan memakan konsumsi yang besar. Justru karena inilah Taisu yang kuat ini sangat ingin melarikan diri. Tetapi kecepatannya tidak secepat Xiaoyan yang memiliki sayap bela diri. Jadi dia bertabrakan dengan tinju Xiaoyan lagi. Ini sudah ketiga kalinya. Kali ini sosok Xiaoyan tidak terguncang, tetapi terguncang bersamanya. Sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat. Dan pada saat berikutnya, tinjunya seperti hembusan angin dan hujan, menutupi dan menuju Taisu yang kuat ini. Duar-duar. Kekuatan avatar dewa asli tidak akan melemah. Pada saat ini, tinju yang diayunkan Xiaoyan tidak biasa,
tetapi memiliki beberapa trik secara misterius mengeluarkan kekuatan yang kuat. Ini adalah tinju transformasi 82 dewa yang diwariskan oleh dewa asli Tianhe kepada Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan tidak dapat sepenuhnya menggunakannya sekarang. Bahkan jika tinju yang dia gunakan masih asing, bukan karena dia tidak dapat menguasainya, tetapi dia perlu mempelajari metode tinju ini sepenuhnya. Bahkan dewa asli bintang 3, kekuatan fisiknya masih belum cukup. Tapi tinju yang diayunkan Xiaoyan lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun sosok Taisu ini masih melawan dengan gigih, dia bisa merasakan bahwa kekuatannya dengan cepat dilemahkan oleh serangan gila Xiaoyan. Kekuatan dewa asli bintang 3 dikombinasikan dengan 82 pukulan transformasi para dewa. Kekuatan setiap pukulan tidak bisa diremehkan. Setidaknya setelah beberapa nafas, pembangkit tenaga Taisu ini benar-benar dirugikan. Tinju Xiaoyan mengenai baju besi dewa palsunya. Namun baju besi dewa palsu yang sepertinya cairan masih dengan gigih melindungi penggunanya. Tapi sepertinya tidak peduli seberapa kuat baju besi, itu butuh kekuatan yang kuat untuk mendukungnya. Jelas, selama konfrontasi dengan Xiaoyan, kekuatan abadinya habis dan kekuatan aslinya terungkap pada saat ini. Baju besi dewa palsu memang sangat kuat, baik defensif atau ofensif, tidak bisa lagi dibandingkan dengan baju besi biasa. Tetapi itu adalah senjata dengan kemampuan ofensif dan defensif. Tetapi Xiaoyan juga menemukan kekurangannya. Jika seseorang ingin mendapatkan kekuatan yang kuat, seseorang hanya dapat terus membunuh, merebut kekuatan yang kuat dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam baju besi dewa palsu. Justru karena inilah dewa pertarungan tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan keabadian. Baju besinya bagus, aku menginginkannya. Xiaoyan meninju wajahnya lagi, dan sosok di dalam baju besi dewa palsu melesat ke belakang. Penutup besi di kepalanya sepertinya tidak mampu menahan pukulan keras Xiaoyan. Jadi itu menghilang, memperlihatkan wajahnya di bawah baju besi. Namun harus dikatakan bahwa kekuatan pertahanan dari baju besi dewa palsu memang cukup mencengangkan. Saat ini Xiaoyan meledakkan penutup besi di wajahnya. Masih belum ada luka di wajah itu. Konyol. Bahkan jika aku mati, kamu tidak akan bisa mendapatkan baju besi dewa palsu. Hanya darah Taisuku yang bisa mengendalikannya. Dan Anda tidak ada peluang untuk memilikinya saat ini. Sosok Taisu berkata dengan dingin. Dia juga benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan permaisuri di sini. Dan bahkan jika dia sangat sial, dia akan bertemu dengannya. Meskipun dia berasal dari Taisu, bagaimanapun juga ini masih dunia nyata Xuanyin. Naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular. Setidaknya untuk saat ini, dunia nyata Xuanyin masih berada di tangan permaisuri. Jadi begitu, garis keturunan Taisu. Sayang sekali. Xiaoyan pura-pura mengerutkan kening ketika mendengar ini dan senyum mengejek muncul di wajah pria Taisu itu. Itu hanya sampah dunia tanpa pemilik. Anda masih ingin mendapatkan teknologistik Taisuku yang kuat. Ini adalah angan-angan Anda. Setelah saya jatuh hari ini, baju besi dewa palsu akan meledak dan menghilang tanpa penggunanya. Dan Anda tidak akan pernah mendapatkannya, kekuatan baju besi dewa palsuku. Sosok Taisu itu melihat penampilan Xiaoyan yang menatapnya. Sepertinya meskipun dia jatuh, dia akan merasa lebih baik sekarang. Setidaknya dia tidak bisa membiarkan Xiaoyan mendapatkan apa yang diinginkannya. Sosok Xiaoyan perlahan mendekati sosok Taisu itu. Karena saat ini, sosok Taisu itu bukan lagi ancaman. Setelah mendekat, Xiaoyan berbisik di telinganya. Meskipun Anda mengatakan, tapi saya juga memiliki baju besi dewa palsu ini. Lalu, bisakah itu diintegrasikan seperti yang kamu lakukan sebelumnya? Xiaoyan sedikit tersenyum.
Dan pupil sosok Taisu itu tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar ini. Dan dia melihat ke arah Xiaoyan. Dia terkejut. Dia tentu saja tidak percaya apa yang dikatakan Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan hanya membuka mulutnya dan tidak mengungkapkan avatar Taisu. Meskipun Xiaoyan dapat membayangkan avatar Taisu saat dia muncul, sosok Taisu di depannya akan memiliki ekspresi terkejut. Namun, Xiaoyan masih ingin berada di sisi yang aman. Lagi pula, teknologi stik Taisu telah berkembang ke tingkat yang bahkan sulit dipercaya oleh Xiaoyan. Meskipun pembatasan telah dilanggar, tetapi itu tidak sepenuhnya. Pasti itu tidak akan dikunci lagi dan ini masih perlu diverifikasi. Setidaknya itu tidak bisa diungkapkan di depan pria ini. Jika dia melakukan serangan balik dan menyebarkan informasi ketika dia sekarat, maka diperkirakan akan ada lebih banyak orang Taisu yang mencari Xiaoyan di alam Xuanyin. Meskipun dia tidak perlu terlalu takut karena ada permaisuri, tetapi begitu dunia Taisu waspada dan orang yang lebih kuat dikirim, maka dunia nyata Xuanyin akan terancam kehancuran pada saat itu. Tentu saja, ini hanya kekhawatiran Xiaoyan. Jika dia baru saja kehilangan sepotong baju besi dewa palsu, maka tentu saja itu tidak akan terjadi. Tetapi jika Taisu mengetahui identitas Xiaoyan, mungkin tidak demikian. Semuanya harus hati-hati. Saat pertarungan antara Senshi dan Taisu akan pecah, tidak ada yang bisa menjadi pemicunya. Berhasil atau tidaknya kemenangan juga bisa dipicu oleh hal sepele. Apa yang harus dilakukan Xiaoyan sekarang adalah mencari jiwa untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi yang berguna dari ingatan Taisu yang kuat ini. Tentu saja, Xiaoyan masih memutuskan untuk mengutamakan sastra dan kemudian seni bela diri. Seandainya Taisu memiliki mekanisme pertahanan, dan saya khawatir dia tidak akan mendapatkan apa-apa saat itu. Apakah Anda ingin hidup? Xiaoyan memandang pria Taisu ini dan bertanya. Setelah kata-kata itu jatuh, mata sosok Taisu itu menjadi rumit. Apakah yang kamu inginkan? Baju besi ini terhubung dengan hidupku. Bahkan jika kamu mendapatkannya, kamu pasti akan dikejar dan dibunuh oleh Taisu. Sosok Taisu itu masih berbicara dengan kaku. Tetapi dia sedikit menyadari situasinya saat ini. Dengan permaisuri dan Xiaoyan di depannya, dengan tubuh abadi yang kuat, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Apa yang dilakukan Taisu di alam Xuanyin? Xiaoyan bertanya perlahan. Pria Taisu itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia pikir Xiaoyan hanya menginginkan baju besi dewa palsu darinya. Tapi sekarang, sepertinya dia tahu tujuan Xiaoyan di depannya. Lebih rumit dari yang dia bayangkan. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Apa yang Taisu lakukan, Anda dan seekor semut tidak pantas untuk tahu. Pria Taisu tampaknya tidak takut hidup dan merespon dengan dominan. Xiaoyan tidak marah sama sekali, dia hanya tersenyum. Misalnya, kapan kamu akan menyerang Senshi? Ketika pria Taisu itu mendengar kata Senshi, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan matanya tertuju pada Xiaoyan. Sepertinya kamu tahu banyak. Hanya saja saya tidak tahu banyak. Jadi aku bertanya padamu, mengapa kamu tidak memberitahuku? Kata Xiaoyan sambil tersenyum. Ini adalah rahasia Taisu. Anda layak mendapatkan sampah seperti itu. Sebelum suara pria Taisu itu turun, kepalan tangan Xiaoyan menghantam wajahnya dan mulutnya penuh dengan gigi patah dan menelannya. Segera wajahnya menunjukkan rasa sakit. Lagi pula, di bawah baju besi, dia hanyalah dewa pertempuran. Tanpa perlindungan dari baju besi dewa palsu, dia rentan. Namun, meskipun baju besi dewa palsu kuat, kerugiannya juga sangat jelas. Perlu untuk terus menangkap kekuatan yang kuat. Hanya dengan cara ini, kekuatan tempur dapat dipertahankan, dan kekuatan tidak dapat diperbaiki. Dalam pertempuran sebelumnya, ketika mereka berurusan dengan keabadian, mereka mengambil tembakan yang sangat tajam dan tegas.
hanya untuk menghindari pertempuran yang berlarut-larut. Setelah sosok Taisu di depannya menerima 100 pukulan Xiaoyan, kekuatan abadinya dikonsumsi dengan sangat cepat, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Xiaoyan saat ini. Setelah menerima pukulan Xiaoyan, sosok Taisu itu memuntahkan seteguk darah, lalu mencibir. Jika Anda tidak memberitahuku, maka saya akan mencari jiwa Anda. Xiaoyan menatap pria Taisu itu. Jelas, pria ini tidak akan berbicara dengan mudah. Bahkan jika dia dipaksa untuk berbicara dengan hidupnya, itu akan sangat sulit untuk membuatnya berbicara. Mata pria Taisu itu segera menunjukkan sedikit kekejaman, dan begitu dia menggertakkan giginya, aura destruktif keluar dari tubuhnya. Untuk menghindari pencarian oleh Xiaoyan, dia memilih untuk meledakkan dirinya secara langsung. Apakah Anda ingin menghancurkan diri sendiri? Tidak apa-apa, aku juga akan mencoba melihat seperti apa kekuatan pertahanan dari baju besi dewa palsumu ini, kata Xiaoyan. Avatar dewa asli memisahkan diri, dan avatar Taisu diam-diam bergabung dengan tubuh utama Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak perlu menunjukkan avatarnya, karena dia hanya menggerakkan pikirannya, dan avatar itu dapat diintegrasikan ke dalam tubuh utama dari pagoda kekosongan roh dan menyatu dengan mulus. Keganasan di mata pria Taisu berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Tetapi tepat ketika dia memutuskan untuk meledakkan dirinya, dia melihat tubuh Xiaoyan ditutupi dengan cairan hitam. Dia adalah seorang pembunuh. Sosok Taisu itu terkejut. Jiwanya terguncang. Dan dia melihat baju besi dewa palsu di tubuh Xiaoyan yang perlahan-lahan kental dengan rasa tidak percaya. Mustahil! Reaksi pertama di hati sosok Taisu itu adalah dia melihatnya dengan matanya sendiri. Gunakan ilusi! Pria Taisu mencibir karena dia tidak merasakan aura Taisu dari Xiaoyan. Jadi tidak mungkin menggunakan baju besi dewa palsu Void. Apakah kamu tidak akan meledakkan dirimu sendiri? Cepat, setelah kamu meledakkan, aku akan melihat apakah baju besi dewa palsumu akan menyatu dengan milikku. Xiaoyan membuat tampilan tidak sabar, dan pria Taisu itu segera meraung. Dia bergegas menuju Xiaoyan lagi, meskipun dia tahu bahwa baju besi dewa palsunya tidak memiliki kekuatan untuk melawan Xiaoyan. Tapi serangannya adalah untuk memastikan apakah baju besi dewa palsu di tubuh Xiaoyan itu nyata atau tidak. Tuar. Baju besi dewa palsu di lengan keduanya diringkas menjadi tinju yang persis sama. Dan saat berikutnya, mereka bertabrakan. Pada saat ini, kekuatan baju besi dewa palsu dari sosok Taisu itu telah habis. Dan dia tidak lagi memiliki kekuatan keabadian. Bahkan Xiaoyan sekarang hanya menggunakan kekuatan dewa dikombinasikan dengan baju besi dewa palsu dari avatar Taisu. Konfrontasi semacam ini masih memiliki keunggulan absolut. Sosok Taisu melesat ke belakang dan dia membanting pohon raksasa sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Seteguk darah dimuntahkan dan matanya rumit hingga batasnya. Siapa kamu? Mata pria Taisu itu penuh dengan kengerian. Dan saat berikutnya, sosok Xiaoyan mendekat dan kekuatan jiwa dari domain itu melonjak ke arah jiwanya. Tetapi pada saat ini, pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut, dan ketika jiwa Xiaoyan menembus ke dalamnya, sosok pria Taisu itu tiba-tiba membengkak. Seolah-olah dia dirangsang. Bahkan bukan yang dia inginkan, tetapi dipaksa untuk meledak sendiri. Duar. Pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut, dan sayap bela diri terhempas di belakangnya, menembak ke belakang dengan kecepatan tercepat. Ledakan dirinya menyapu, dan baju besi dewa palsu di tubuhnya juga berubah menjadi cairan yang tak terhitung jumlahnya, bersama dengan ledakan. Tetapi cairan hitam mengalir ke arah Xiaoyan dari segala arah saat Xiaoyan menembak ke belakang.
Kilatan cahaya melintas di mata Xiaoyan, dan pria Taisu itu meledakkan dirinya sehingga baju besi dewa palsu miliknya menyatu dengan baju besi dewa palsu Xiaoyan tanpa kecelakaan. Dan nomor muncul di lengan 927.